Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 6 dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Subjek yang dibahas adalah peristiwa hukum dan perbuatan. Maaf, ini masih ada yang masuk. Oke. Perbuatan hukum. Jadi ada dua hal yang sangat penting ketika kita belajar ilmu hukum. Ilmu hukum belajar juga materi terkait istilah-istilah dalam ilmu hukum, dan dua istilah ini sangat penting, yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Maka kemudian saya membagi dulu mata kuliah ini ke peristiwa hukum dulu, sesudahnya baru perbuatan hukum. Ketika kita mengacu kepada istilah dalam hukum, ilmu hukum khususnya, kita harus memperlihatkan dulu pengertian dasar dari bahasa Indonesia. Nah, terkait bahasa Indonesia, yang memberikan penjelasan apa itu peristiwa hukum, kita mulai dari definisi peristiwa. Dalam bahasa Indonesia, peristiwa itu adalah sesuatu kejadian. Sehingga ketika dilekatkan pada peristiwa hukum, itu bisa diartikan adalah suatu kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum. Nah, sehingga dalam konteks peristiwa hukum ini dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum itu kan terdiri dari, mohon maaf, saya terima lagi yang baru masuk, peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum dihubungkan. Jadi di sini saya memberikan saya memberikan highlights. Peristiwa hukum itu akan mengakibatkan suatu akibat hukum. Jadi di sini secara sederhana kelihatan peristiwa hukum akan punya akibat hukum. Nah, kalau dari definisi yang diberikan terkait res feit atau peristiwa hukum, definisi Van Apeldoorn itu adalah suatu peristiwa yang didasarkan hukum sehingga menimbulkan atau bisa menghapuskan hak. Peristiwa hukum ini terkait dengan peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya itu membuat hukum atau norma tersebut aktif. Nah, sehingga peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu norma atau suatu peraturan hukum tertentu. Jadi klasifikasi peristiwanya tidak bisa in general, berarti suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Nah, itu definisi peristiwa hukum menurut Van Apeldoorn, res feit. Bagaimana dengan pendapat ahli hukum Indonesia seperti Profesor Sajipto Raharjo? Pada tahun 2012 di salah satu buku yang dituliskan oleh beliau, Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi, itu dikatakan oleh Prof, apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam suatu norma atau peraturan hukum, maka peraturan itu lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Nah, misalnya apa? Contohnya, kalau dalam pasal 1457 KUH Perdata terkait peristiwa jual beli barang. Di situ kelihatan jual beli adalah suatu persetujuan. Jadi aspek konsensus atau persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan pada dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi
Menurut Prof. Sucipto Harjo itu, apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Contoh yang tadi saya berikan adalah ketika ada peristiwa jual beli barang, maka norma yang dipakai adalah KUH Perdata, khususnya pada pasal 1457 KUH Perdata. Nah, kasih contoh lain lagi. Di dalam ranah pernikahan atau perkawinan di Indonesia masih mengacu, kalau saya pakai acuannya dalam pengantar ilmu hukum pertemuan kali ini adalah acuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana ketika terjadi peristiwa pernikahan atau perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita secara resmi, jadi ini kita berbicara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini lebih kepada pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara resmi. Artinya ada pencatatan. Nah, diatur dalam hukum perkawinan utamanya terkait bagaimana kemudian ketika hubungan antara pria dan wanita tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka sejak diadakannya akad, lahirnya hak dan kewajiban bagi pria dan wanita itu, dan kemudian disebut suami istri. Maka kemudian seperti yang Prof. Sucipto katakan, sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam aturan hukum itu, yaitu dalam konteks ini peristiwa hukumnya adalah perkawinan. Pasal yang sesuai adalah pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Di sini lanjut ingat di dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pengaturan terkait hak dan kewajiban suami dan istri itu ada di pasal 30 sampai 34. Nah, saya hanya mengambil pasal 31, pasal 34 saja. Jadi, tapi pengaturannya ada di 30 sampai 34. Pasal 34 ayat 2-nya menetapkan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, ini adalah bagian dari yang dilukiskan oleh norma yang membuat peristiwa hukum itu membuat setiap orang yang terikat perkawinan melakukan haknya baik dalam konteks sebagai istri ataupun sebagai suami. Nah, apakah dalam konteks perkawinan di dalam negara Republik Indonesia hanya khusus kepada kewajiban istri? Tidak. Di sini dikatakan di dalam pasal 79, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, aspek domestik dan aspek eksternal atau kehidupan di luar dari rumah tangga. Sehingga masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ingat, kita masih ada di wilayah peristiwa hukum, belum masuk konteks perbuatan hukum lanjutan dari kuliah hari ini. Nah, ingat, selain pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kita tahun 74 tentang perkawinan, sebenarnya aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu tidak komprehensif sehingga menghasilkan lagi ada acuan tambahan terkait dengan pengaturan kewajiban suami, istri, dan keluarganya. Hal ini kita bisa lihat dalam pasal 80 KHI atau kompilasi hukum Islam, di mana ada aturan terkait peristiwa hukum dan mengacu kepada kewajiban suami terhadap kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Ada 7 ayat di dalam pasal 80 ini. Ayat pertama itu teman-teman bisa baca di sini, saya sudah memperlihatkan di dalam PowerPoint. Yang pertama adalah lebih kepada suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Di sini posisinya seimbang. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian,
Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ayat 4-nya, sesuai dengan penghasilan suami menanggung, maka yang ditanggung disebut di sini adalah nafkah, siswa, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan huruf C-nya, ayat 4 huruf C-nya berbicara terkait biaya pendidikan bagi anak. Nah, di ayat kelima, pasal 80 KHI, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4, huruf A dan B di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin. Tamkin ini adalah menetapnya suami dan istri atau istri tinggal bersama dengan suaminya di dalam satu kediaman. Seperti itu pengertiannya ya tamkin. Jadi berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Jadi istri bersedia melaksanakan kehidupan bersama, tinggal bersama, dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, baru kewajiban suami terhadap istrinya terkait pasal ayat 4 huruf A dan B bisa dilaksanakan. Nah, pada ayat 6-nya, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. Jadi di dalam komposisi ayat 4 ini ada kemungkinan istri tidak menuntut seperti itu terkait dengan apa yang dirumuskan dalam ayat 4. Jadi ayat 6 ini ada pembebasan dari pihak istri. Nah, kewajiban dalam ayat 7, suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istrinya nusyuk. Dalam Islam, saya masukkan ini pengertian daripada bingung, karena ini istilah di dalam bahasa Arab, itu bisa dikategori melawan suami. Ini juga bisa dicarikan lagi definisi khasnya kalau dalam suatu peradilan agama, atau bahkan nusyuk ini bisa dikategori mengadakan perselingkuhan. Jadi itu tadi saya sudah kasih contoh peristiwa pertama adalah peristiwa pertama itu adalah peristiwa jual beli, itu disebut peristiwa hukum. Kemudian peristiwa pernikahan perkawinan itu juga bisa diberikan contoh sebagai peristiwa hukum. Dan contoh lainnya adalah ketika terkait kematian seseorang. Peristiwa kematian seseorang, ingat dalam konteks meninggal atau kematian seseorang secara wajar, dalam hukum perdata akan menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum seperti katanya Prof. Sajipto, sesuai yang dilukiskan oleh aturan tersebut. Dalam hal ini dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya terkait penetapan waris dan ahli waris. Nah, pasal yang dipakai adalah pasal 830 KUH Perdata, di mana ada definisi terkait pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi dalam konteks kematian seseorang secara wajar dalam hukum perdata dianggap merupakan peristiwa hukum. Nah, ingat, highlight-nya adalah, sorotannya ialah ketika kematian itu terjadi secara tidak wajar, berbeda konsep dengan yang di atas, karena akibat pembunuhan, maka konteks pasal yang dikenakan bukan lagi range hukum perdata, tapi dia masuk dalam konteks pidana, di mana akan timbul akibat hukum bagi si pembunuh, yaitu ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Maka dari kekhususan pasal 830 KUH Perdata, kita ke pasal yang berbeda kalau ada unsur kematian tidak wajar dalam konteks terjadi pembunuhan, pasal 338 KUH Pidana. Jadi di situ ya, jadi konteksnya sesuai norma, tidak boleh pukul rata dalam peristiwa hukum. Peristiwa hukum perdata bisa bergulir ke peristiwa hukum pidana apabila unsur pasal sesuai dengan yang dilukiskan oleh aturan hukum. Di sini bisa lihat teman-teman sekalian lihat peralihannya ya.
Pasal 338 KUH pidana itu unsur pasalnya berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Itu masih pasal normatifnya. Nah, itu saya kasih contoh ya dalam peristiwa lain. Jadi ada peristiwa jual beli, peristiwa hukum perkawinan, peristiwa hukum terkait kematian secara wajar, dan bahkan peristiwa hukum ketika terjadi kematian yang tidak wajar. Nah, ingat di sini kemudian kita melihat penggolongan atau kategori dalam peristiwa hukum. Ada dua. Peristiwa hukum itu karena perbuatan subjek hukum atau perbuatan manusia, di mana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum. Kemarin waktu pertemuan PIH sebelumnya saya sudah menjelaskan siapa saja yang disebut subjek hukum. Manusia atau person dan badan hukum. Nah, sehingga peristiwa hukum itu bisa terjadi karena perbuatan subjek hukum manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Ya, contohnya dipertegas lagi jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks peristiwa hukum juga ada penggolongan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa yang bukan perbuatan manusia. Misalnya apa? Semua peristiwa yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Contohnya kematian secara wajar. Tadi itu apa? Dalam konteks peristiwa warisan. Ada wasiat sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bicara peristiwa hukum. Sekarang kita masuk ke pengertian perbuatan hukum. Perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Itu yang dimaksud dengan perbuatan hukum. Jadi, perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Ini definisi yang dibuat oleh Suroso di bukunya tahun 2011. Definisinya seperti apa? Bahwa perbuatan hukum itu adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, jadi di sini saya kasih highlight merah, fokusnya. Suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku bukan termasuk perbuatan hukum. Paham ya? Oke. Perbuatan hukum itu dibedakan menjadi dua. Perbuatan hukum bersegi satu atau sepihak bisa saja kita lihat dalam pembuatan surat wasiat. Jadi kalau ada seorang bapak atau seorang kepala rumah tangga, dia ingin membuat pembagian terkait harta warisan kepada penerusnya tanpa perlu bicara kepada penerusnya selama dia hidup, itu bisa saja. Tidak perlu dia mengatakan kepada banyak pihak, tetapi langsung saja mendaftarkan wasiatnya. Ini sesuai pasal 875 KUH Perdata. Nah, tetapi ada juga perbuatan hukum bersegi dua, atau bahkan bersegi banyak. Tapi dalam konteks ini, kita lebih sering melihatnya dalam bersegi dua, yaitu dua belah pihak, sehingga ada hak dan kewajiban atau terciptanya hubungan timbal balik. Nah, contohnya apa? Dalam konteks peristiwa sewa menyewa sesuai pasal 1548 KUH Perdata. Nah, selain perbuatan hukum, ternyata terdapat juga istilah perbuatan melawan hukum. Jadi onrehmatik. Biasanya onrehmatik ini kalau masuk dader dalam konteks pidana menjadi onrehmatik dat. Tapi kita masih bicara dalam konteks KUH Perdata, maka konteks pembicaraan kita masih onrehmatik. Jadi dalam pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum itu berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Nah,
Dalam konteks ini, kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut antara lain, kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya secara langsung. Kerugian itu ditimbulkan karena kesalahan pelaku. Nah, kesalahan pelaku ini bisa saja terjadi karena pelaku sengaja atau lupa masuk kategori lalai, dalam pidana disebut kulpa. Tapi mungkin konteks perdata tidak seperti kulpanya pidana ya, seperti itu. Pembahasan lanjutannya nanti ketika kalian masuk di semester berikutnya dalam pengantar hukum Indonesia. Ini masih pengantar ilmu hukum, jadi dia masih umum. Nah, baiklah, sudah saya berikan banyak hal terkait dengan istilah peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Fernandes. Di Kalimantan jam berapa sekarang? Masih jam 8 ini, Bu. Oh, kami sudah jam 9. Silakan, Fer. Iya. Mau bertanya, perbuatan melawan hukum dalam KUHP Perdata itu tadi kan setiap perbuatan melanggar hukum itu membawa kerugian kepada orang lain. Nah, dalam hal ini, Bu, yang saya mau tanyakan, undang-undang tentang perkawinan, itu ada perubahan undang-undang dari undang-undang nomor 1 tahun 74 ke undang-undang nomor 16 tahun 2019 ya, itu perubahannya. Tentang Iya, tentang usia perkawinan. perkawinan. Ya, itu kan termasuk dalam KUHP Perdata ya, Bu ya? Iya, kompilasi hukum Nah, Islam masuk iya. konteks. Cuma yang di situ yang itu kan perbuatan yang disengaja. Dalam hal itu sebenarnya tidak ada yang dirugikan kalau memang disengaja itu. Cuma perbuatannya kan untuk dokumen kependudukan aja yang ada ininya, ada pengaruhnya. Nah, itu bagaimana, Bu? Kalau di sini kan KUHP Perdata itu perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Tapi kalau dalam hal ini kayaknya menguntungkan bagi yang bersangkutan, malah melanggar itu. Kebanyakan gitu, Bu. Gimana itu, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya dulu kita lebih banyak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu harus lagi dibuatkan dalam bentuk aturan konkret, maka ada kompilasi hukum Islam yang memperjelas posisi hak dan kewajiban suami dan istri khususnya di bidang atau agama Islam. Nah, mengapa? Karena ternyata setelah 17 tahun pemberlakuannya, kompilasi hukum Islam diharuskan muncul karena ternyata tidak eksplisit, tidak implisit. Jadi susah sekali melihat apa maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Begitupun juga ketika direvisi di 2019, kenapa dalam hal persoalan usia, batasan yang pernikahan. Nah, kita tahu di dalam Indonesia banyak overlapping undang-undang, maka kenapa untuk bidang pekerjaan kita pakai Omnibus Law seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Begitupun dengan Undang-Undang Perkawinan, ternyata ada banyak diskriminasi baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang terkait anak sebagai dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Anak dalam bidang perkawinan dan sebagainya. Dan dalam bidang perkawinan, mengapa dia dalam pengaturan terbaru harus diberikan penegasan menurut aturan pada usia 19 tahun, karena definisi 16 dan 18 sebelumnya itu diskriminatif. Jadi kalau ada yang mau menikah di umur 16, perempuannya 16, laki-lakinya 18, itu bisa diskriminatif. Karena pada dasarnya usia psikologis anak perempuan dan anak laki-laki atau remaja laki-laki dan remaja perempuan itu sama-sama potensial bisa menyebabkan mereka tidak akan bisa membangun rumah tangga yang baik. Jadi dari pintu awalnya saja mereka satu diskriminasi, harus lebih muda, satu lebih tua. Ini bisa menyebabkan
secara aturan mereka tidak akan, kalau dalam aturan agama sih setahu saya tidak akan sekufu atau sederajat. Efeknya apa? Mereka akan mudah masuk dalam KDRT atau rentan satu mendiskriminasi satu karena pengetahuan yang satu lebih tinggi daripada yang satu. Maka aturan undang-undang perkawinan itu mengadopsi harusnya setara dalam posisi memasuki mahligai rumah tangga atau perkawinan. Kenapa negara harus mengatur sampai seperti itu melihat banyaknya wacana dan banyaknya peristiwa hukum akibat pernikahan yang terlalu dini. Bu, tapi bagaimana kalau ada orang-orang di wilayah daerah yang sudah terbiasa menikahkan anaknya muda. Makanya kemudian aturan undang-undang itu tidak saklek. Dia berbunyi selama kemudian orang tuanya sudah ingin menikahkan, sudah tidak tertahankan, maka ada alasan pembenar. Harus memberikan alasan pembenar mengapa anak itu belum usia 19 dinikahkan. Ada kebutuhan mendesak, dan itu harus dimintakan izin melalui kantor agama dan juga pengadilan seperti itu. Nah, dalam taraf itu, apa kebutuhan yang mendesaknya seperti itu? Jangan-jangan hanya persoalan anaknya mau dinikahkan sama bandot, sama orang yang lebih tua karena kaya. Wah, bahaya juga, nanti dia potensial dia hanya didiskriminasi. Ada banyak kenyataan kalau negara tidak turun untuk menertibkan, maka praktek masyarakat bawah itu akan sangat membuat banyak anak-anak itu tidak siap untuk masuk mahligai perkawinan. Bagaimana ya kalau orang-orang sudah menikah itu tingkat hak dan kewajibannya itu kan selalu harus setara. Sementara kalau dia tidak sadar hak dan kewajibannya, maka ini rentan membuat dalam rumah tangga bisa potensi KDRT seperti itu. Baik verbal abuse atau physical and verbal abuse. Seperti itu, Pak Fernandes. Ada lagi mungkin? Satu lagi sebelum saya tutup. Sudah tidak ada? Silakan Pak Jusman, silakan buka mikrofon, Pak. Mikrofon, Baik, Pak. baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ini ada kasus Bu. Ya. Kasus pernikahan. Jadi seorang laki-laki mempunyai 4 istri. Ya, istri pertama menggugat istri keempat di pengadilan agama. Dan itu diterima gugatannya di pengadilan agama Kota Makassar. Dan dibatalkan surat nikahnya, pernikahannya ini istri keempat. Sementara istri keempat ini punya anak 2 yang sudah sekolah. Bagaimana ini siapa yang melanggar sebenarnya hukum di sini? Saya ingin cerita selanjutnya bahwa yang dibawa ini istri keempat hanya fotokopi surat nikah dan surat keterangan dari KUA. Kenapa? Karena yang aslinya itu disembunyikan oleh suaminya. Ya, dan pengadilan tidak mau menerima kalau tidak ada asli. Nah, tidak mungkin ada fotokopi kalau tidak ada asli. Iya, saya kira itu Bu, pertanyaan saya. Terima kasih Pak Jusman Anju. Jadi sebenarnya seperti ini. Kalau definisi perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 itu kita lihat, maka sebenarnya itu lebih saklek untuk pegawai negeri sipil ya. Ya, ya itu pegawai negeri juga. Ya, Bapak untuk Nafis Depensiun, pegawai ya. negeri sipil. Iya, Jadi kalau dalam konteks orang awam, silahkan mau 1 sampai 4. Tapi di negara Indonesia diaturnya sampai 4. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka pasangan suami istri dan suaminya itu PNS, Pak Jusman? Ya, PNS. Nah, Jadi waktunya mau menikahi istri keempat, Bu. Dia mengaku dan ada surat keterangan bahwa dia tidak punya istri. kepada calon istri Akhirnya, keempatnya yang jadi istri 4. Iya. Sehingga kalau waktu di Kepala Provinsi lain itu menerima keterangan itu tanpa konfirmasi ke orang-orang terdekatnya lah, laki-laki. Jadi pertama indikasi kesalahan pertama Pak Jusman sudah jawab.
tidak melakukan konfirmasi. Jadi ini Ya, kesalahan jadi paling banyak orang awam ketika mau ditawari suatu maksudnya perjanjian. yang tidak melakukan konfirmasi ini Bu adalah KUA. Dia hanya menerima surat keterangan bermaterai dari laki-laki sehingga KUA itu menerbitkan surat nikah. Ini Iya, yang saya Pak. maksud. Dengan Iya, surat nikahnya. Iya. iya, tapi kan maksudnya Iya. secara tertib administrasinya lemah, begitupun juga Iya. calon pengantinnya atau istri keempatnya. Jadi dalam hal ini, dalam konteks perkawinannya, dasar hukumnya menjadi lemah. Efeknya apa? Yang dirugikan adalah istri keempatnya. Apakah itu bisa dituntut? Ya, untuk Iya. istri 1 dan 2 saja sulit, bagaimana dengan istri 3 dan 4, Pak? Kalau dia, Iya, iya, Bu. jadi gini, ini kita kan berbicara sebenarnya hukum itu dasolennya ideal, tapi di tingkat desainnya itu akan berbeda. Makanya negara itu Oh, hanya bisa mengatur orang yang dia bisa kendalikan. Nah, orang yang bisa dikendalikan dalam perspektif undang-undang adalah undang-undang perkawinan hanya oh. PNS. Tapi kalau orang di luar PNS silahkan. Dan yang kedua, Iya. dalam perlindungan hukum, makanya sebenarnya setiap orang yang mau masuk perkawinan harus jelas secara administrasi. Karena kalau tidak jelas secara administrasi, baik akte kelahiran, surat bukti pernikahan, surat bukti KTP, surat kartu keluarga, maka jangan berani melanggar administrasi tersebut karena potensialnya negara tidak akan masuk sampai terlalu dalam ke ranah domestik yaitu perkawinan. Apalagi kalau bilang, dia kan dalam hukum Islam secara positif boleh loh orang menikah siri. Boleh sampai berapa kali, iya. Iya, tetapi Iya. persoalannya ketika terjadi masalah hukum, maka negara hanya membatasi di level istri 1, 2, 3, dan 4. Itu pun selalu disebut harus memegang izin istri pertama. Jadi memang dari awal cacat prosedur. Kalau cacat prosedur salah, maka hak dan kewajiban bagi istri keempat bisa dibayangkan salah. Itu yang disebut dalam prediksi-prediksi acuan norma, dia sudah salah, Pak. Tetapi kan kita tidak bisa salahkan juga karena dia masuk kategori man on the street atau orang awam, orang yang tidak paham hukum. Mungkin kena janji manisnya juga itu bapak-bapak. Tapi pertanyaan saya, bukan di kita ini Pak Jusman? Bukan Bu, bukan. Saya di PNS. Oh iya. Dan saya masih aktif. Begini Bu, yang saya pikirkan begini, ini kan statusnya ini anak. Negara ini membatalkan, jadi negara membatalkan karena pengadilan agama membatalkan surat pernikahan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana statusnya sekarang anak itu? Kalau menurut aturan setelah dulu, kalau zaman dulu kan ada namanya persona miserabil, yang masuk kategori persona miserabil termasuk istri yang tidak bisa dianggap mengambil keputusan atau dia harus ada di bawah pengampuan. Nah, dalam konteks itu juga ada yang mengatakan bahwa ketika dia menikah sama seorang laki-laki dan bermasalah karena anaknya lahir di luar perkawinan, maka anak itu hanya mempunyai hubungan biologis dan tanggung jawab oleh secara emosional hanya punya ketergantungan kepada ibunya. Tetapi melalui SEMA atau surat edaran Mahkamah Agung itu, enggak tahu nomor berapa saya lupa, dan beberapa aturan. Jadi kan dalam aturan hukum itu ada junto, ada acuan. Itu ternyata kalau dibuktikan secara DNA dia punya hubungan biologis dan DNA-nya sama dengan bapaknya, maka anak itu harus bisa menjadi ahli waris atau bahkan harus dibiayain seperti itu. Bukan seperti aturan undang-undang sebelumnya yang dia hanya boleh punya hubungan biologis dan emosional terhadap ibunya. Sekarang sudah lebih akomodatif, asal bisa dibuktikan melalui tes DNA. Jadi walaupun ibunya tidak menikah secara sah, kita punya jalur tes DNA untuk membuktikan dia secara biologis adalah anak sah.
Ada kejadian ini kan kayak kemarin saya bicara sama salah satu advokat di salah satu law firm, itu dia kan menjadi law associate advokat untuk kasusnya Palu Basa Serigala, ahli warisnya. Istrinya Oh iya, iya ya. istrinya itu 8, anaknya itu 20 orang. Dan Kapan? iya, makanya Betul, jadi di situ betul. dia kelihatan ternyata ternyata semua anak harus mewaris meskipun dalam ketentuan hanya 1 dan 2 seperti itu. Iya. Iya. Baik, saya kira Iya. cukup ya. Terima kasih. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.